Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu. Dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia dan rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini saya akan flashback sedikit ya. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari seorang netizen ya. Pada waktu kita untuk video mereaksi gambar Dewa Siwa yang ada di nightclub diskotik di Bali ya. Nah, kemarin saya dengar beritanya bahwa ada organisasi ormas Hindu ya, PHDI dan lain sebagainya sudah mensomasi pihak Atlas Club ya, itu pemiliknya adalah Bapak Hotman Paris ya. Jadi dia sudah meminta maaf kepada kalangan umat Hindu di Bali khususnya ya. Dan sementara ini saya dengar ditutup sementara ya, mungkin untuk biar clear dulu ya permasalahannya, untuk ini untuk mendinginkan suasana dulu ya, cooling down dulu ya. Nah di sini tetapi beberapa orang ya, nggak semua ya, tapi mayoritas memang tidak menyukai hal itu ya, memprotes ya, memperingati pemilik diskotik ya agar tidak mengulangi lagi kejadian tersebut ya, karena di Bali ini sudah beberapa kali terjadi ya termasuk pelecehan lah ya, penistaan simbol-simbol agama ya. Nah di sini juga saya dengar juga kemarin di sebuah YouTube ya, podcast di Bali yang cukup besar yang terkenal ya, dengan narasumbernya ada salah seseorang ya. Nah ini saya ingin menjawab terlebih dahulu ya mengenai komen daripada seorang netizen ya. Nah di sini dia bertanya sebatas mana kategori penistaan agama. Bagaimana kalau misalnya kan banyak ada gambar dewa-dewi Hindu di pembungkus dupo ya, atau di kalender ya, dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana? Kan setelah nggak dipakai ya, dibakar, diinjak-injak atau dibuang ya. Nah itu kok apakah termasuk kategori penistaan? Nah ini pertanyaan mereka ya, seperti ini ya. Nah dapat saya jelaskan. Nah di dalam agama ini secara agama ya. Nah di dalam agama ini kan, di dalam agama Hindu khususnya ya, itu ada 3 kerangka agama ya. Jadi 3 pondasi agama, yaitu apa? Yaitu etika ya. Etika ini apa? Termasuk budi pekerti ya, tata susila dan lain sebagainya ya. Dan yang kedua adalah upacara atau upakara ya. Upacara ini adalah kegiatan yang sehari-hari beriatnya yang kita lakukan upacara di Bali, upakara ya. Dan yang ketiga adalah filsafat ya, jenana, pengetahuan ya. Ini perlu umat Hindu laksanakan untuk mencerdaskan umat ya, biar memahami agamanya. Nah, di sini adalah kita kaitkan dengan etika ya. Nah, di sini kan etika bukan berarti kita disuruh berbudi pekerti saja yang baik kepada setiap orang, tetapi di sini juga simbol-simbol keagamaan ya, simbol-simbol keagamaan harus juga ada tata keramanya, ada etikanya, ada susilanya ya. Ya, katakanlah ini hal yang paling simpel ya. Ini udeng. Udeng ini kan sudah dikodratkan, ditakdirkan dari dulu dia berada di kepala ya. Sendal, sepatu, ya, alas kaki, semua itu adalah sebagai alas yang ditempatkan di kaki ya. Apa jadinya kalau alas kaki ditaruh di kepala atau udeng taruh di kaki? Pasti akan menimbulkan reaksi daripada diri sendiri maupun orang lain ya. Orang lain kan melihatnya, udah kok begitu sih, wah kok aneh tuh orang, masa udang taruh di kaki atau sendal ditaruh di kepala. Lah itu kan nggak mungkin. Itulah yang disebut dengan etika ya, susila ya. Jadi ada ya, kita diajarin beradab, punya adab ya.
Jadi nggak sembarangan ya. Nah, ditambah lagi misalnya nih hal yang paling sepele, bendera. Bendera merah putih itu cuman sebuah kain ya, cuman sebuah kain, kain merah dan kain putih dan dijahit ya. Setelah dia menjadi bendera merah putih adalah lambang negara Republik Indonesia, adalah simbol daripada kenegaraan Indonesia. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia sangat menghormati bendera tersebut. Ya, katakanlah anak sekolah ya setiap Senin upacara selalu menghormati bendera, padahal itu sebuah kain. Ya, di hari-hari penting ya, hari pahlawan, kemerdekaan dan lain 17-an, kita seluruh rakyat Indonesia menghormati bendera merah putih, ya. Nah, ini yang bendera ya. Nah, kalau yang katakanlah bendera yang merah putih yang dari kertas ya sebagai hiasan dan sebagainya, ya kalau sudah dia usang ya tentu dia akan kena robek dan sebagainya, atau dia untuk bersih-bersih dibuang, dibakar. Ya itu nggak masalah ya. Nah, kembali apa hubungannya dengan simbol-simbol agama? Ya, tentu kenapa di diskotik kemarin diprotes ya tidak layak ya, tidak umum ya, karena itu ya ini tempat kembali pada agama ya. Di agama ini ada yang namanya itu triguna ya, 3 sifat. Jadi di buat kita sudah dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini dinaungi oleh 3 sifat, yaitu Satyam, Rajas, Tamas ya. Satyam adalah tempat yang baik, yang mulia, yang bagus dan lain sebagainya. Rajasik adalah sifat-sifat yang agresif, dominan dan lain sebagainya, ya, agresif, ego dan lain sebagainya. Tamas ini adalah sifat-sifat yang yang dianggap sebagai lamban, ya, sebagai malas dan lain sebagainya, sifat-sifat buruk lah ya. Adharma. Tamas ini kebanyakan sifat-sifat adharma, yang ketidakbaikan. Nah, di sini maaf ya, banyak orang mengkategorikan diskotik ini adalah tempat yang rajas tamas karena di situ orang mencari hiburan, ya. Banyak orang-orang yang stres di luar atau dia ingin hiburan, dia punya uang ya. Dia berkumpul dengan teman-temannya, pergi ke diskotik untuk membuat dirinya happy, bahagia. Nah, itu tidak masalah. Selama tempat itu tidak dijadikan maksiat atau tidak dijadikan tempat hal-hal yang negatif, itu tidak masalah. Nah, tetapi pada kenyataannya, nightclub atau diskotik dan lain sebagainya, dunia malam, itu identik konotasinya sebagai tempat yang maksiat, yaitu banyak narkoba, seks bebas, ya, minum-minuman keras, ya, dan lain sebagainya. Bahkan sering terjadi percecokan, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Makanya orang banyak yang sering yang tahu tentang kebenaran dia mungkin nggak ingin ke tempat itu ya. Nah di sini banyak orang mengkategorikan sebagai tempat rajas dan tamas. Nah begitu dia menampilkan visual yang satvik, ya, dewa Siwa yang sangat dimuliakan, yang sangat disucikan oleh umat Hindu, lah dia menampilkan di samping suasana orang yang lagi godek-godek, ya, orang yang sedang happy, orang yang sedang mabok, ya. Nah, disitulah umat Hindu ini banyak yang memprotes ya, bahwa itu tidak tepat, itu tidak benar, itu tidak pada posisinya ya. Nah, di sini banyak orang mengatakan bahwa ya, wah Tuhan itu kan ada, Tuhan itu kan penguasa seluruh makhluk, ya. Tuhan itu kan ada di mana-mana. Isya wasam idam sarwam, isya wasam idam jagat, ya. Wiapi wiapako. Tuhan adalah ada di mana-mana. Tidak ada ruang yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Itu memang benar. Ada di dalam Seloka Weda, ya. Nah, itu yang di dalam agama ini kan ada tingkat religion, agama, dan tingkat spiritual. Nah, kalau kita sudah sampai di level spiritual, saya membenarkan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dan it's okay, ya, nggak masalah. Nah, tetapi pada dasarnya, apakah kita sudah di level spiritual, aham brahmin, kesadaran ketuhanannya sudah tinggi? Itu pertanyaannya, ya. Nah,
Di samping itu juga begitu kita pada level spiritual, ya orang spiritual ini adalah Aham Brahmin kesadaran ketuhannya sudah tinggi ya, bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan, semuanya adalah ciptaan, semuanya adalah Tuhan, ya tidak ada yang tidak Tuhan, semua adalah Tuhan, ya itu memang benar, ya. Nah, eh, kalau menurut saya ya Dewa Siwa itu ya sebenarnya nggak masalah ditempatkan dimanapun ya, ditampilkan dimanapun, bahkan di diskotik sekalipun ya. Tetapi ya ini ada kata tetapinya, itu untuk pencerahan atau untuk apa? Mengedukasi pengunjung ya. Jadi sebelumnya para pengunjung katakanlah dikasih tahu ya, wah kalian nih boleh ya happy, joget dan lain sebagainya, tetapi jangan sekali-sekali berbuat adharma, tidak benar, misalnya mabok, narkoba, minum minuman keras dan lain sebagainya. Ya, kita malu dengan Dewa Siwa, lalu ditampilkan gambar Dewa Siwa. Lah itu nggak masalah, karena itu sifatnya adalah mengedukasi, ya, apa, jadi memberitakan orang yang tidak tahu ya ke jalan dharma, ya, sehingga dia nggak jadi mabok, ya. Nah bahkan saya juga sering lihat di YouTube ya bahwa di India ada itu banyak grup-grup band di sana ya, mereka memakai musik itu untuk menyebarkan kebenaran, menyebarkan kesadaran ketuhanan, menyebarkan kitab suci ya melalui lagu-lagu. Jadi mantra ini lah syairnya itu dirubah ya dengan mantra-mantra ya. Ya seperti di India itu ada ya. Dia bahkan cerita, dia justru dia nyanyi di nightclub, di diskotik melalui dengan lagu-lagunya dia, lagu-lagu kekinian ya, yang bersifat cadas, keras ya, dok dok. Tapi dia memakai mantra, ya misalnya apa? Oh Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Lah yang mabok nggak jadi mabok ya, yang teler, yang minum keras nggak jadi, karena dia sudah happy dengan musiknya ya. Dia mengganti syair yang syair-syairnya dengan mantra-mantra ya. Ya, yang dari tamas rajas menjadi satvik itu adalah yang dibenarkan ya. Saya lihat juga ada videonya ya, festival di Polandia. Di Polandia kalau nggak salah ya, mereka itu kebanyakan orang-orang bule ya, ya mereka itu grup-grup bandnya itu pada main aliran keras ya seperti itu. Mereka ganti syairnya dengan mantra-mantra. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Semua yang tadinya mau mabok nggak jadi mabok. Nah, itu dibenarkan ya. Jadi itu yang saya bilang bahwa dimanapun gambar atau mantra diucapkan asal untuk menyadarkan orang itu adalah kebenaran. Tetapi di sini kan masalahnya ini adalah sesuatu yang kayak kesengajaan gitu ya. Tidak mengedukasi, tidak memberitahukan sebelumnya ya. Begitu orang joget-joget ya ada yang mabok dan sebagainya, mereka menampilkan visual Dewa Siwa. Nah ini yang lucunya lagi, ada di podcast di Bali yang terkenal, dia mengatakan bahwa itu adalah artis India yang memakai pakaian Dewa Siwa. Lah ini kan aneh, dia nggak bisa bedaan itu gambar maupun visual film ya orang gitu ya. Dan dia anehnya bilang orang-orang yang memprotes mengkritisi atau memperingati pemilik klub, dia bilang orang itu mabuk agama ya, terlalu baperan, mabuk agama. Lah ini kan aduh, kalau kita yang kalau bukan kita yang membela, terus siapa lagi yang membela ya. Jadi janganlah kalau kita nggak paham, jangan melalui podcast, silahkan aja ya Anda ngomong di warung-warung silahkan, tetapi jangan di podcast. Buktinya apa? Komen-komennya banyak yang
setuju dengan pendapatnya dia itu gitu. Padahal itu menurut saya ini waduh luar biasa ya. Ini ada 3 di dalam agama Hindu ya, di Saraswati dikatakan bahwa kita ini mempunyai dharma ya, yaitu apa? Dharma agama, dharma kepada dharma orang tua dan dharma kepada ya. Jadi maksudnya apa? Ya kita mempunyai kewajiban untuk membela agama, kita mempunyai kewajiban untuk membela kebenaran. Ya, kalau kita terus-terus kita biarkan, ya nanti akan orang seenak udelnya aja akan menghina sesembahan kita ya. Ya inilah kalau menurut saya ini luar biasa. Terlalu cueknya gitu ya. Saya beberapa kali mereaksi video video orang luar ya yang non Hindu yang mereka sudah sangat melecehkan ya dewa Siwa, dewa Brahma, dewa Wisnu, ya dewa Krishna itu katanya sudah dimualafkan ya. Ini kan sudah pelecehan sesembahan ya. Dan ya kita ya diam-diam aja gitu. Saya nggak ngerti juga gitu ya. Nah kita ini ada namanya gitu dharma kepada orang tua kita. Kalau apabila ada orang tua kita dilecehkan, dihina, ya kita wajib membela. Apabila negara kita dilecehkan, ya diserang, kita wajib membela negara. Apabila agama kita dilecehkan, ya kita wajib untuk membela agama kita. Jadi konotasi membela di sini bukan berarti kita itu menyerang, bukan kita itu berperang. Ya, kita kan melakukan protes, ya, kita melakukan kritisi. Itu bukan suatu serangan. Ya, ini harus dirubah mindsetnya bahwa kalau beda pendapat kita mengkritis itu bukan untuk berdebat, itu bukan untuk kita itu berperang, kan ada aturannya. Ya kita ya ibaratnya kita anak di rumah kalau dia bandel, dia melakukan kesalahan, ya tentu kita omelin ya dengan ada metodenya ya, bukan kita tuh kasar atau keras. Jadi harus di sini harus dibedakan gitu ya. Ya ini saya juga lucu gitu. Kok sesembahannya dilecehkan, dihina dan lain sebagainya, kok malah membela orang lain, ya, malah yang membela dibilang mabuk agama, ya. Jadi, aduh lucu ini, ya. Ini hubungannya dengan etika, ya. Bendera aja dihina, dilecehkan kita protes kok, masa kita simbol-simbol suci agama kita nggak bela? Ini kan masalah keyakinan, serada, ya. Jadi kembali lagi ya, protes-protes itu boleh ya, tetapi dalam kategori yang ya masih bersifat satik, benar ya. Jadi kebenaran memang perlu ditegakkan, jangan dibiarkan adharma itu merajalela ya, seperti di Bhagavad Gita ya. Kita diajarkan untuk membela ya, bukan membela dalam arti kita itu berperang. Ini yang harus dirubah mindsetnya ya. Kita itu mengkritisi, memprotes, wajar ya. Itu. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya Wayan Amaluddin dari Moksha Channel mengaturkan Paramasanti Om Santi 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 Om.